kebaikan daripada Tuhan supaya kita pagi ini bisa berkumpul meskipun dengan jumlah yang sedikit. Kita percaya Tuhan tetap menyertai saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada hari ini, mungkin karena sakit. Kita percaya Tuhan akan menyertai, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, sehingga minggu depan kita akan kembali bersama dengan di tempat ini untuk bersama memuji Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebelum kita masuk pada ibadah pada pagi hari ini, kita mau naikkan doa dulu. Dan kita bersama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan-Mu. Kami bisa ada Tuhan sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu Bapak. Bapak, bila sebentar kami akan memulai ibadah pagi ini, kami mau menyerahkan Tuhan segalanya dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kau yang berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya kami mau memberikan hati kami mau memberikan segalanya untuk Engkau. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, di dalam nama-Mu kami berwajib syukur. Haleluya, amin. Amin. Tuhan, saudara, hari demi hari, bulan demi bulan kita lewati dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan hidup, tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Yesus selalu bersama dengan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Yesus selalu menyertai kita. Amin saudara, Engkau ada bersamaku. Kita naikkan pujian ini. Di setiap musim
yang heran, tidak ada yang tertandingi. Perbuatannya sungguh luar biasa. Mari kita sedang bangkit berdiri, kita mau naikkan tak tertandingi. Tiada yang bisa menandingi kebaikan Dia. Masuk
anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Saudara, sebelum masuk firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita naikkan doa kita agar Tuhan berbicara pada kita pada pagi hari ini melalui firman-Nya, karena kita tahu kok firman Tuhan ini penuh kuasa untuk menjawab segala kebutuhan kita. Kita akan tundukkan kepala. Bersama-sama dengan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, kami menaikkan ucapan syukur kami untuk hari yang Kau buat kami hari ini, di mana kami bisa datang pada Engkau, kami beribadah, kami bersekutu dengan Engkau, kami menaikkan puji-pujian kami, dan saatnya kami mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan ini, menyimpan dalam hati dan menjadi pelaku-pelaku firman. Makasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami percaya Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami akan memberikan pencerahan, akan memberikan pengertian kepada kami, agar firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan bagi saudara, ayatnya ya lumayan agak panjang, tapi kita akan baca pelan-pelan.
Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Yunani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga semula orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, hari ini kita akan membahas seputar kolam Bethesda ya. Saudara, pada kesempatan yang lalu, ya bulan yang lalu ya, kita telah membahas ayat yang ke-8 ke-9 ini ya, dengan tema melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Kali ini kita akan membahas ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Saudara, saya ingin memulainya dengan bercerita ya. Seperti ini. Suatu hari saya bertemu dengan seorang yang baru saja saya kenal. Kemudian terjadi obrolan yang cukup akrab ya, sehingga dia mau menyampaikan sesuatu kepada saya, yaitu bahwa dia punya keluhan gitu ya, punya penyakit yang dia idap, penyakitnya udah lama nggak sembuh-sembuh. Barangkali ini yang menjadi selama ini dalam pikirannya dia gitu ya. Dia nggak sembuh-sembuh udah lama. Saudara, kemudian saya tawarkan kepada dia, maukah saya doakan kepada Tuhan saya Yesus Kristus? Saya katakan seperti itu ya. Maukah saya doakan kepada Tuhan saya Yesus Kristus? Kenapa saudara saya katakan seperti itu? Karena saya nggak tahu orang itu kepercayaannya apa, agamanya apa, nggak tahu. Makanya saya katakan Tuhan saya Yesus Kristus. Ya, saudara. Kemudian beberapa saat dia terdiam. Dia rada ngahulang, saudara ya. Ngahulang teh apa ya? Ya gitulah ya. Ngahulang. Kemudian akhirnya dia ngejawab juga gitu ya. Saudara ngejawab juga. Saudara, apa jawabannya? Ya, kalau orang itu percaya ya kepada Tuhan saya Yesus Kristus, dia pasti menjawab, ya saya mau didoakan gitu ya. Tapi kalau dianya nggak percaya, dia akan jawabnya, saya nggak mau, barangkali gitu ya. Saudara, tapi apa jawaban daripada orang itu? Saudara, jawabannya gini, teuing atuh, gitu saudara. Dia nggak jawabnya teuing atuh. Ya, saya berpikir begini, saudara, dia ragu gitu. Sebenarnya dia barangkali mau gitu didoakan atau mau sembuh lah. Setidaknya dia mau sembuh, tetapi ketika dia mendengar Tuhan saya Yesus Kristus, dia barangkali jadi ragu. Oh, barangkali saya tahu bahwa dia barangkali tidak seiman gitu ya, tidak seiman. Jadi dia menjawabnya teuing atuh. Jadi jawabannya nggak pasti gitu, nggak tepat gitu ya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri di kolam Bethesda, dan Tuhan Yesus itu berjalan di antara orang sakit yang menunggu untuk disembuhkan,
di situ ada orang lumpuh yang sudah 38 tahun. Cukup lama ya, 38 tahun. Ini dia udah ada di situ sebelum Tuhan Yesus lahir. Karena Tuhan Yesus umurnya nggak sampai 38 malah ya, baru 30-an seperti itu. Berarti ketika orang yang lumpuh itu udah ada di kolam Bethesda, Tuhan Yesus itu belum lahir. Dia berada di kolam itu cukup lama sekali ya, dan melihat orang lain masuk ke dalam air yang digoncangkan dan disembuhkan gitu. Saudara, demikian keadaannya hari lepas hari, tahun berganti tahun, dia menunggu kesempatan datang gitu ya, kalau ada air yang bergoncang itu. Tetapi tiap dia mau masuk ke dalam kolam, tidak ada orang lain yang menolong ya. Saudara, dia selalu menyaksikan orang lain masuk terlebih dahulu gitu, mendahului ya. Dia mengalami kegagalan dan kekecewaan entah sudah berapa kali saudara, puluhan kali, mungkin ratusan kali barangkali ya, karena udah 38 tahun si air kolam itu sering bergoncang barangkali ya, udah ratusan kali, tapi dia nggak mendapatkan kesempatan. Dia mengalami kekecewaan sehingga sudah tertanam di dalam jiwanya, saya tidak akan disembuhkan. Itu udah nerap di dalam hatinya, saya pasti tidak akan sembuh karena udah terlalu lama begitu, kesempatan demi kesempatan berlalu, dia tidak pernah sembuh. Berarti dalam pikirannya mungkin selamanya saya tidak akan sembuh. Itulah saudara, kalau kita di dalam keadaan kita ya, dalam keadaan tanda kutip lumpuh, kemudian mengandalkan diri sendiri, kita tidak pernah akan berhasil. Jadi orang lumpuh ini mengandalkan diri sendiri dalam kelemahannya, ternyata tidak berhasil ya, udah sekian lama, saudara. Sehingga suatu hari dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, yang kemudian Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus menawarkan sesuatu untuk menolong dia. Maukah engkau sembuh? Bagaimana jawaban dari orang lumpuh ini, saudara? Orang lumpuh ini juga bukan menjawab, ya aku mau gitu ya, seperti tadi saya orang ceritakan itu, tetapi ini malah dia menjawab dengan keluhan tentang keadaannya yang barangkali memprihatinkan, yang menyedihkan gitu ya. Jawabannya apa saudara? Di ayat yang ke-7, jawabannya begini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului. Jadi jawabannya bukan mau atau tidak, tetapi dia menjawab dengan keluhan. Jadi jawabannya nggak nyambung ya, seperti itu. Saudara, kita juga sering berbuat yang sama, tidak menjawab ajakan, tawaran Tuhan Yesus atau pertolongan Tuhan Yesus dengan tepat. Kita tidak, seringkali seperti itu. Barangkali begini, maukah hidupmu kau pakai untuk melayani Tuhan? Ya itu barangkali Tuhan berbicara dalam hati kita atau dalam doa kita, barangkali ya Tuhan meminta kita untuk, maukah engkau melayani aku? Apa jawaban kita, saudara? Tetapi Tuhan, bagaimana nanti dengan keluarga saya? Saya khawatir mereka akan terlantar gitu ya. Atau barangkali jawab, Tuhan, kondisi saya sudah mapan, saya sudah bekerja, kedudukan saya udah jadi manajer, barangkali saya udah enak. Jadi jawabannya ketika Tuhan mengajak kita untuk melayani Tuhan, melayani Tuhan, kita jawabannya pakai alasan gitu ya, pakai alasan, saya udah nyaman, kedudukan saya udah enak, gaji saya sudah besar, kalau saya melayani Tuhan nanti gimana ya gitu ya. Barangkali dia berpikir seperti itu. Saudara, kita ngerti sikap si orang lumpuh ini. Bila kita telah disingkirkan orang tahun demi tahun dan tidak ada orang yang memperhatikan kita,
tidak ada orang yang memperdulikan kita, biasanya apa saudara? Kita jadi apatis, kita putus asa, dan kita mengambil kesimpulan kita tidak akan menjadi lebih baik. Saudara, banyak ya orang-orang juga yang kecewa di gereja karena barangkali merasa tidak diperhatikan atau merasa disingkirkan, yang akhirnya dia menjauh daripada Tuhan, nggak mau lagi ke gereja. Banyak orang seperti itu ya. Saudara, Tuhan Yesus telah ada di hadapan orang lumpuh ini dan memberi kesempatan yang paling besar, karena kita tahu dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan penyembuh, dia adalah Yehova Rafa. Ya, saudara, kalau Tuhan udah ada di hadapan orang lumpuh ini, orang itu tidak perlu berusaha lagi untuk masuk ke dalam air untuk disembuhkan. Ya, saudara, kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan seseorang, pasti Tuhan itu tidak pernah main-main, tidak pernah setengah-setengah di dalam menawarkan kesempatan kepada kita. Saudara, hasilnya pasti sempurna. Kalau Tuhan mau menolong kita, Tuhan menawarkan sesuatu, hasilnya nanti pasti akan sempurna. Tidak akan setengah-setengah, tidak tuntas gitu, pasti tuntas, tidak akan ngeheng ya. Ngeheng itu tuh ngegantung gitu, kesini enggak jadi sono enggak jadinya gitu. Saudara, kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan misalnya mata orang buta, pasti sempurna, tidak perlu nanti perlu pakai kacamata lagi supaya kelihatannya lebih jelas barangkali ya. Terus kalau Tuhan menyembuhkan orang lumpuh barangkali, pasti orang itu tidak akan pakai tongkat, pakai kursi roda atau apapun, pasti akan sempurna, bisa berjalan dengan baik ya. Tuhan akan melakukan sesuatu pasti tuntas gitu. Apabila Tuhan mau memakai kita, pasti keluarga kita, istri, anak-anak pasti tidak akan terlantar. Saya yakin pasti seperti itu, saudara ya. Saudara, kalau kita lihat ya, mengapa orang lumpuh ini menjawab pertanyaan Tuhan dengan keluhan gitu ya, seolah-olah dia ragu, saudara nggak percaya. Saudara, yang pertama adalah karena dia menilai keadaan yang sekarang ini dengan hal-hal yang masa yang lalu. Dia terperangkap oleh masa lalu, padahal dia tidak menyadari ya bahwa Tuhan Yesus yang dapat merubah keadaannya telah berdiri di hadapan dia. Saudara, Allah itu atau Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh waktu yang sudah lewat, yang udah lalu. Tidak peduli dengan banyaknya kekecewaan, banyaknya kegagalan, dan banyaknya dosa-dosa yang telah kita alami pada waktu yang lalu. Saudara, Filipi 3 ayat yang 13b mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Jadi lupakan masa lalu, kita hadapi masa ke depan. Ya, Tuhan Yesus sudah ada di depan dia. Tuhan Yesus menawarkan sesuatu. Nggak usah ingat-ingat yang lalu gitu ya, harusnya orang lumpuh ini. Dia lihat ke depannya seperti itu. Saudara, maka bila Tuhan yang memulai, tampaknya semua pasti akan berubah ya. Sudah Tuhan Yesus berkata pada orang itu, berdirilah, angkatlah tempat tidurmu atau tilammu dan berjalanlah, dan orang itu berbuat apa saudara? Dengan iman ya, dengan iman. Akhirnya ya seperti itu, dia melakukan itu dengan iman dan disembuhkan ya. Dia walaupun awalnya dia merasa ragu, yang menjawab dengan keluhan, tetapi akhirnya dia menjawab dengan iman. Kita harus selalu ingat saudara ya, bahwa Allah itu dapat merubah
keadaan seseorang. Allah dapat mengampuni dosa dan memberikan kuasa yang baru di dalam hidup yang barangkali kelihatannya sudah gagal sama sekali. Saudara ya, kalau hidup kita sudah berantakan, kita barangkali putus asa berpikir, udahlah, hidup saya nggak akan pernah baik, nyerah aja gitu ya. Tidak seperti itu, saudara. Kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan akan melupakan apa yang sudah kita perbuat. Kegagalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat kita menjadi berkemenangan. Dan kalau kita menilai terus ya keadaan yang sekarang terhadap keadaan yang lalu, itu apa artinya? Artinya membatasi kuasa Tuhan. Jadi kita nggak percaya akan kuasa Tuhan, sehingga kita ragu-ragu berpikir, tak mungkin, nggak bisa, pasti nggak mampu, nggak seperti itu ya, saudara. Itu sikap daripada orang ini ya. Tadi awalnya dia menilai keadaan yang sekarang dengan peristiwa-peristiwa yang lalu. Kemudian saudara, kita lihat sikap yang lain daripada orang lumpuh ini adalah sikap orang yang pesimistis. Ya, awalnya seperti itu. Dia lihat, saudara, Tuhan Yesus tidak bertanya pada orang itu apa yang menjadi persoalannya, tetapi Tuhan Yesus bertanya apa yang menjadi keinginannya. Apakah engkau mau disembuhkan? Jadi Tuhan Yesus enggak peduli dengan apapun keadaan kita masa-masa yang lalu, mau gini mau gitu, enggak peduli. Tuhan enggak nanya itu, tapi Tuhan bertanya apa yang menjadi keinginanmu? Maukah engkau disembuhkan? Saudara, orang lumpuh ini dia melihat persoalan dan ketidakmungkinannya gitu ya. Lihat soal, kemudian dia merasa tidak mungkin. Itu berarti dia adalah orang yang pesimis gitu. Sekarang kita lihat, apa bedanya saudara orang yang pesimis dan orang yang optimis ya. Saudara, kalau orang yang pesimis, dia selalu melihat persoalan di dalam kemungkinannya. Jadi seperti ini. Kalau dia melihat ada persoalan, kemudian dia lihat ketidakmungkinan, nggak mungkin gini, nggak mungkin begitu. Gitu. Itu orang yang pesimis, selalu melihat tidak ada jalan, takut menghadapi sesuatu, takut menghadapi keadaan yang mungkin sulit ini, sulit itu. Gitu. Jadi belum apa-apa, orang pesimis ini udah melihat bahwa sesuatu itu pasti akan menyulitkan dia begitu ya. Tetapi kalau orang optimis, dia selalu melihat kemungkinan di dalam setiap persoalannya, kemungkinan di dalam barangkali persoalan yang dia hadapi juga sulit gitu. Tetapi dia melihat pasti ada jalan keluar, pasti akan mungkin aja begini, mungkin begitu, pasti akan ada sesuatu jawaban atas persoalan-persoalannya. Orang optimis selalu berpikir seperti itu. Jadi yang satu melihat kesempatan, yang lain melihat rintangannya gitu. Jadi bedanya orang pesimis dan orang yang optimis. Saudara termasuk yang mana? Saudara bisa menilai diri sendiri, apakah saya selalu berpikir pesimis atau saya selalu optimis di dalam menghadapi persoalan-persoalan. Ya, saudara, orang yang berpikir secara optimis, dia mempunyai satu landasan. Ya, landasan apa? Sesungguhnya landasan orang yang optimis adalah iman, saudara. Orang yang optimis selalu punya iman. Maka kalau kita lihat persoalan apapun ya, persoalan yang besar sekalipun bisa menjadi potensi yang besar pula untuk apa? Untuk jadi berkat, saudara. Kalau rintangannya besar, dia pikir wah pasti ini berkatnya juga besar gitu ya. Jadi orang yang optimis selalu berpikiran seperti itu. Saudara, mari kita lihat contoh orang yang optimis ya. Orang yang
yang optimis itu ada di Alkitab ya. Salah satu contohnya adalah kita lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 8-9. Dia bisa melihat kesempatan di dalam persoalannya. Siapa saudara? Rasul Paulus ya. Rasul Paulus menulis kepada teman-temannya di Korintus dari kota Efesus ya. Ini nulis suratnya yaitu 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pantekosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi Rasul Paulus melihat walaupun di Efesus itu banyak persoalan barangkali yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, tetapi dia melihat ini menjadi suatu kesempatan bagi dia untuk menjadi berkat buat dia, buat jemaat di Efesus begitu ya, dan jemaat-jemaat yang dia layani begitu. Jadi Rasul Paulus melihat kesempatan di dalam kesempitan gitu ya. Saudara yang sering kita dengar ya, pada umumnya kita dengar ini, walaupun ada kesempatannya walaupun besar, saya akan meninggalkannya sebab terlalu banyak persoalan. Ya, itu seringnya kita dengar kalau orang-orang lebih banyak yang meninggalkan kesempatan di dalam banyak persoalan-persoalan. Ya, jadi saudara, apa yang kita pandang menentukan hasilnya ya. Bila kita melihat persoalan, pasti kita akan dikalahkan. Tetapi bila melihat kemungkinan yang ada di dalam kesempatan di dalam persoalan itu, kita akan memperoleh kemenangan. Saudara, kalau kita lihat orang lumpuh ini, dia beruntung karena walaupun dia barangkali banyak persoalan gitu ya di dalam kehidupannya, tetapi dia dapat mengalahkannya dengan iman, sehingga dia mempunyai kesaksian untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi kita lihat dia lakukan itu semua dengan iman. Akhirnya kita lihat cerita orang lumpuh ini, dia bisa memuliakan Tuhan. Ya, saudara, dari awal orang lumpuh ini memiliki iman memang ya, untuk percaya bahwa dia dapat disembuhkan bila dia masuk ke dalam kolam air yang sedang bergoncang gitu ya. Tentu barangkali imannya tiap kali menjadi lebih kuat kalau dia melihat orang disembuhkan. Tetapi tiap kali dia merasa gagal, iman dia menjadi lemah. Saudara, tetapi walaupun begitu dia tetap lama sekali ya, 38 tahun tetap berharap, dia punya iman, punya keyakinan pasti suatu hari dia akan sembuh, barangkali seperti itu ya. Dia punya iman, walaupun barangkali berkecamuk di dalam diri orang lumpuh ini. Kadang-kala imannya menjadi kuat, kadang lemah. Barangkali dia berpikir, saya nggak akan bisa sembuh. Tapi suatu ketika dia juga iman dia naik lagi, punya harapan lagi, sehingga pada suatu hari dia betul-betul terwujud. Karena apa? Karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Imannya muncul kembali. Saudara, ternyata iman itu adalah suatu hal yang Allah minta. Ya. Jadi Allah minta iman bila dia mulai mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita ini percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-6 ya. Tuhan Yesus ini sebelum mengerjakan mujizat, dia bertanya dulu saudara.
Ya, bertanya dulu, maukah engkau disembuhkan? Saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus itu pasti ya bisa menyembuhkan seketika juga gitu ya. Nggak usah nanya-nanya dulu, pasti orang ini akan disembuhkan. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus lebih dahulu bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, saudara, Tuhan Yesus kenapa dia bertanya dulu, maukah engkau sembuh? Yang pertama adalah Tuhan Yesus nggak pernah maksa, saudara. Tuhan Yesus nggak pernah maksa orang untuk percaya kepada Dia. Tuhan Yesus tidak pernah maksa untuk orang ikut Dia, gitu. Makanya Tuhan Yesus bertanya dahulu, ya, nggak maksa. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus ingin melihat apakah orang lumpuh ini punya sedikit iman, gitu ya, memiliki iman, gitu. Bila kita telah percaya ya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sebetulnya sudah memiliki iman. Dan iman ini telah memberikan kepada kita suatu mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Apa, saudara? Keselamatan. Ya. Kalau kita punya iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sudah memiliki iman, dan mujizat yang terbesar daripada itu adalah keselamatan kita. Ya, saudara, seringkali kita melupakan hal yang sangat penting ini ya, yang dinamakan iman. Di iman ini kita mencoba, saudara, kita coba merubah keadaan ini dengan kekuatan kita sendiri, dengan hikmat sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Ya, hasilnya apa? Pasti hasilnya kegagalan dan kekecewaan. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, hasilnya adalah kegagalan. Saudara, sebenarnya bila kita mau ya, kita hanya menyerahkan saja diri kita dan persoalan-persoalan kita kepada Tuhan, ya, serta percaya aja gitu ya kepada Tuhan, Dia akan bekerja. Kita akan melihat perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita yang sungguh ajaib gitu ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja secara ajaib. Saudara, kita lihat di dalam Matius 9 ayat 28 dan 29. Matius 9 ayat 28 29. Kita lihat bahwa Tuhan juga di sini menawarkan sesuatu ya, mau melihat seseorang ini ada iman enggak gitu ya. Sebelum Tuhan melakukan mujizat. Jadi suatu hari Tuhan Yesus berkata kepada beberapa orang buta ya, di dalam Matius 9 ini, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka langsung menjawab ya Tuhan, kami percaya. Ini seketika dia jawab karena dia yakin ya, punya iman bahwa saya percaya Tuhan. Kemudian Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, jadi kita lihat iman yang ada di dalam diri kita ini, kalau kita berhadapan dengan Tuhan mau melakukan sesuatu, iman yang ada dalam kita ini menjadi penting, saudara ya. Karena apa? Karena jadilah kepadamu menurut imanmu. Apapun yang kita hadapi, kalau kita pakai iman, kita semua itu akan jadi kenyataan ya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini, dan Yesus berkata kepada kita semua juga sama, saudara,
jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya akan baik-baik saja ya. Saya percaya saudara, tidak ada hal-hal yang sulit kalau kita selalu yakin di dalam kehidupan kita, jalankan kehidupan kita selalu punya iman. Kita percaya Tuhan Yesus ada beserta kita, semuanya akan berlalu dengan baik. Saudara, saudara, orang lumpuh di dalam dekat kolam Bethesda ini menurut saudara ya, perintah untuk berdiri dan berjalan. Dia telah lama sekali tidak dapat berjalan, udah 38 tahun, barangkali dia orangnya udah sangat lemah gitu ya. Tetapi pada waktu perintah Tuhan Yesus diberikan, dia bertindak berdasarkan imannya. Dan bila ia menurut dengan iman, kuasa Allah akan bekerja, mulai bekerja di dalam tubuhnya dan menyembuhkan dirinya. Saudara, barangkali orang lumpuh ini dapat membantah ya, mungkin berkata begini, tetapi saya tidak dapat berdiri, saya tidak dapat berjalan Tuhan. Tetapi iman tidak berkata saya tidak dapat. Iman tidak berkata saya tidak dapat. Iman selalu berkata saya dapat, saya pasti bisa. Iman berkata Allah mampu menyelesaikan setiap persoalan kita, setiap masalah kita. Bagi Allah tidak ada hal satu perkara yang mustahil. Asal apa saudara? Kita punya iman ya. Iman kita sebiji sesawi saja, saudara, kecil saja. Asal kita punya iman, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Kita akan baca Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayatnya yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, mungkin yang ada di dalam pikiran kita, masa sih pakai iman gunung bisa pindah? Ya barangkali kita berpikir ya, saya juga dulu ya ketika membaca ayat ini, masa sih kita beriman, kita doakan gunung ini bisa pindah gitu. Karena apa? Karena di dalam bayangan kita ya, dalam pikiran kita, gunung ini terangkat gitu ya, kemudian terbang pindah gitu, itu seperti itu, atau mungkin seperti itu. Itu apa bayangan kita. Padahal saudara, kalau Tuhan bekerja itu tidak sama seperti pikiran kita ya, nggak seperti itu. Seringkali kita berpikir itu negatif aja, berpikiran gini gitu seperti itu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, firman Tuhan ini, bahwa gunung pun bisa pindah gitu ya, karena iman sebiji sesawi saja ini. Saudara, ada cerita nyata ini ya, cerita nyata ini, bahwa ada anak-anak yang berdoa agar gunung itu beneran, ini mah gunung berdoa agar gunung itu pindah, anak-anak, saudara, dan benar saudara, benar bahwa terjadi gitu, bahwa gunung itu betul-betul pindah, saudara. Cerita ini cerita nyata ya, ceritanya di Jawa Tengah, saudara, di Jawa Tengah. Saya baca di satu artikel atau di WA lah gitu ya, saya lupa. Di Jawa Tengah ada sebuah desa ya, yang penduduknya mayoritasnya beragama Kristen, karena di Jawa Tengah itu banyak ya desa-desa yang penduduknya mayoritas beragama Kristen. Di desa itu letaknya di kaki gunung. Dan di desa itu memiliki sebuah sekolah untuk anak-anak gitu, untuk anak-anak kecil, dan
juga sekaligus sekolah itu dipakai untuk ibadah pada hari Minggu gitu. Orang-orang di situ karena mayoritas Kristen ya. Jadi di situ ada sebuah sekolah yang dipakai juga gereja gitu. Saudara, penduduk di desa itu banyak yang mengeluh. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan sinar matahari pagi. Karena letak desa itu di balik gunung gitu. Jadi kalau ini gunung, dia ada di bawah kaki gunung ini di sebalik gunung. Matahari ada di sini, dia desa itu nggak pernah dapat sinar matahari pagi. Ya, jadi si anak-anak ini sering atau di desa itu sering mengeluh hawanya nggak sehat gitu ya, karena tidak dapat matahari pagi. Anak-anak kalau ke sekolah juga sering kali kedinginan gitu. Jadi mereka kalau mau dapat matahari, kalau matahari itu sudah meninggi, kira-kira jam 10, 11, 12-an gitu ya, matahari itu baru bisa mereka nikmati ya. Saudara, guru mereka yang juga pembimbing rohani ya di gereja atau di sekolah itu, di gereja di desa itu mengajak saudara anak-anaknya dan jemaatnya untuk berdoa agar gunung itu dipindahkan. Mereka tekun berdoa dan yakin. Mereka punya iman. Ya. Anak-anak kecil juga punya iman bahwa kalau Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa mereka. Gunung ini akan pindah. Ya, saudara, setelah sekian lama mereka bergumul di dalam doa, apa saudara yang terjadi? Gunung itu benar pindah, saudara. Pindah. Pindahnya kemana? Pindahnya ke jalan tol. Ya, gunung itu pindah ke jalan tol, saudara. Kok bisa ya? Gitu ya, bisa gunung itu pindah ke jalan tol. Ya, saudara, gini ceritanya. Pada waktu itu pemerintah di setempat di situ membutuhkan tanah urugan, tanah untuk keperluan jalan tol yang barangkali entah bagaimana membutuhkan tanah ya yang banyak untuk nguruk gitu daerah untuk jalan tol itu ya. Saudara, tanah untuk jalan tol itu diambil mana? Dari gunung itu, saudara. Hari demi hari truk berseliweran bolak-balik ke gunung itu ngambilin tanah, sehingga apa? Puncak gunung itu terpapas, saudara, hilang gitu, saudara. Jadi kita lihat, saudara ya, bahwa gunung itu pindah ke jalan tol, tetapi dengan kuasa Tuhan, bukan pindah terbang gitu ya, tetapi kita lihat kepekerjaan Tuhan. Barangkali kita berpikir terlalu jauh, terlalu sulit. Padahal Tuhan ya, saudara, kalau kita tekun beriman, persoalan yang kita pikir sulit, rumit, tidak mungkin, Tuhan jawabannya sederhana ya. Gunung bisa pindah beneran, saudara. Dan akhirnya penduduk di sana, desa tersebut bersyukur menikmati matahari pagi, saudara ya. Jadi saudara, kita yakin ya, iman anak-anak pun ya, iman anak-anak pun ataupun iman sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung. Jadi saudara, saya yakin firman Tuhan yang disebutkan, yang kadang-kadang ya kalau firman Tuhan kita berpikir masa Tuhan nggak mungkin. Tuhan akan menjawab dengan sederhana saja ya, pasti nggak salah lah seperti itu. Jadi saudara, semuanya selesai gitu ya. Dan saudara, apakah saudara saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan, barangkali agar ada perubahan-perubahan di dalam hidup saudara, tetapi barangkali saudara tidak melihat kemungkinan-kemungkinannya di dalamnya. Nggak mungkin gitu ya, sulit untuk akan terjawab pergumulan saya. Kita tidak melihat jalan keluarnya. Mungkin saudara, kita terpaku oleh hal-hal yang masa lalu. Kita berpikir terlalu jauh
ya. Kita berpikir terlalu berat, ya. Saudara, kita tidak menyadari, ya, bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mengubah apapun juga, mengubah masa lalu kita, mengubah keadaan kita, apapun keadaan kita, Tuhan mampu. Kita percaya, kalau kita imani, yakinlah semua ini akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus datang pada kita sekarang, ya. Dia bertanya, Tuhan itu bertanya, apakah saudara mau disembuhkan? Apakah hidup saudara mau diubahkan? Saudara, apakah saudara mau mengalami kemenangan? Bila kita menjawab dengan keluhan atau alasan, maka kita akan kehilangan mujizat itu. Ya. Bila kita menjawab dengan iman, kita akan mengalami kuasa Allah. Saudara percaya itu, ya, saudara. Bila saja Allah mungkin Allah itu tidak menjawab persoalan-persoalan kita seketika, gitu. Seperti kepada orang lumpuh ini kan seketika juga dia sembuh, gitu ya. Mungkin saja, ya, bisa saja Tuhan itu tidak menjawab seketika akan persoalan kita, tetapi saya yakin, ya, Dia mulai bekerja di dalam hidup kita dan memimpin hidup kita pada suatu kemenangan. Jadi nggak usah khawatir, saudara. Kalau Tuhan menawarkan sesuatu pada kita, imani, pasti semua itu akan berhasil. Seperti kepada orang lumpuh, jangan menjawab dengan hal-hal yang barangkali nggak nyambung seperti itu, ya, alasan-alasan seperti itu. Ya, saudara, firman Tuhan sekian saja, ya, saudara. Tidak saya perpanjang. Saya akan sedikit ringkas aja, ya, firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ini. Yang pertama adalah apa, saudara? Jangan menjawab tawaran Tuhan dengan keluhan, mungkin akibat kekecewaan di masa yang lalu. Kita lupakan masa yang lalu, kita hadapi masa ke depan, seperti yang dikatakan tadi dalam Filipi 3 ayat 13b. Kemudian selalulah bersikap optimis, jangan melihat persoalan aja dan ketidakmungkinannya, gitu, ya. Kita lihat pasti ada jalan keluar, seperti itu. Dan kemudian sesulit apapun persoalan kita, imanilah bahwa semua itu akan Tuhan selesaikan, ya. Kalau kita percaya, Tuhan pasti akan menyelesaikan apapun yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita di dalam kehidupan ini. Saudara, memang di dalam hari-hari sekarang ini, saudara, kita menghadapi banyak hal-hal, ya, yang barangkali mengkhawatirkan, membuat kita gelisah, membuat kita tidak tenang dalam hidup kita. Tetapi kita tahu Tuhan selalu menawarkan pertolongan kepada kita. Kita imani semuanya akan berlalu. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan telah berkata-kata kepada kami bahwa apapun yang Tuhan mau perbuat dalam kehidupan kami, asal kami punya iman sedikit pun, kami percaya Tuhan akan melakukan, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah-masalah di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pada Engkau, kami punya Allah, punya Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang senantiasa menyertai kami, menolong kami di dalam setiap kesesakan, kesulitan, di dalam pergumulan-pergumulan kami. Biarlah apa yang kami dengar ini, kami yakini, kami resapi dalam kehidupan kami, dan kami lakukan apa yang menjadi bagian kami. Makasih Tuhan buat kesempatan yang sudah luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Saudara Papi untuk naikkan satu pujian sebelum kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini.
kita naikkan satu pujian yang lagu pertama tadi, Bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan dengan iman, bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian kita pada
pagi hari ini. Karena anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Kami tahu Tuhan, Kau selalu menyertai kami sepanjang ibadah kami. Kami telah menaikkan puji-pujian, mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan, pagi ini kami akan mengakhiri semua acara kebaktian kami. Tuhan, bila di antara kami saat ini sedang ada dalam pergumulan-pergumulan, baik itu masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, kami tahu Engkau adalah Yehova Jireh. Engkau adalah Tuhan yang menyediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan akan menolong akan setiap pergumulan kami. Engkau yang akan memenuhi akan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara kami saat ini yang mungkin sedang bergumul dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan juga tetap akan menolong. Engkau adalah Yehova Rafa. Engkau adalah tabib yang ajaib, yang memberikan kesembuhan kepada kami sekalian. Apapun yang menjadi penyakit kami, kalau kami percaya, kami punya iman, kami serahkan kepada Engkau, semuanya akan berlalu. Kami boleh menjadi anak-anak yang sehat walafiat kembali. Tuhan, kami juga saat ini berdoa bagi Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Yohanes. Tuhan, Kau yang maha mengetahui apa yang menjadi pergumulannya, kelemahan-kelemahan tubuhnya yang sedang dialami. Engkau tolong Tuhan Yesus, berikan kesembuhan yang sempurna. Biarlah melewat Pak Yohanes ini ya di dalam masa-masa usia lanjutnya ini, biarlah Kau tetap pakai dia menjadi berkat bagi kami sekalian. Kau yang memberikan hikmat akal budi kepada beliau di dalam menjalankan sisa-sisa kehidupannya. Tuhan, tolong di dalam kesehariannya, dalam kesendiriannya, kami percaya Tuhan akan memberikan damai, sejahtera, sukacita kepada beliau sekalipun dalam kehidupan kesendiriannya. Kami mau menyerahkan Tuhan keberadaan dari Bapak Gembala Sidang Pak Yohanes ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, menyertai sepanjang kehidupannya. Makasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi situasi di Indonesia, situasi di Bandung khususnya juga Tuhan, di mana sekarang sedang banyaknya orang-orang terpapar akan virus COVID-19. Bila Tuhan, Engkau juga yang turut campur tangan, Engkau yang menolong kami sekalian untuk kami bisa mengatasi akan seluruh situasi sekarang, sakit penyakit ini, karena Tuhan bekerja di dalam kami sekalian. Makasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan Gereja Bethesda ini dengan seluruh saudara kami yang hari ini ambil bagian di dalam pelayanan, baik itu penerima tamu, kolektor, operator sound system, overhead, singer, song leader, pemain musik, semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati dan kami sekalian agar pelayanan kami pada hari ini juga boleh menyenangkan Engkau. Makasih Tuhan buat hari ini, hari di mana Engkau bisa bekerja di dalam hati kami sekalian untuk Engkau menolong akan keberadaan kami ini. Makasih Tuhan, sebentar bila kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, bila kami tetap ada di dalam lingkup kasih karunia-Mu, dimanapun kami berada, baik dalam perjalanan, di rumah, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Dari sekarang sampai Tuhan datang ke dalam dunia ini yang kedua kali, dan biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus hamba telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
pagi, sampai ketemu minggu depan.